Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita memasuki sesi pertama, yaitu paparan dari narasumber Ibu Sofyana Nurjana dengan topik kebijakan penyaluran dana PIP. Kepada Ibu Sofyana Nurjana, disilahkan. Baik, terima kasih Mas Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Salam kebajikan rahayu. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan dari Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan serta peserta webinar ini dari seluruh Indonesia. Kami sangat bangga kepada Bapak dan Ibu telah berkenan hadir dan syukur Alhamdulillah mudah-mudahan seluruhnya dalam keadaan sehat sehingga mampu menyimak webinar ini secara baik. Bapak dan Ibu sekalian, eh, kami mengingatkan dan kita semua tentunya tahu bahwa program Indonesia Pintar pada tahun 2025 ini sudah tahun ke-11. Sehingga seharusnya kita semua sudah memahami dari Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan yang telah kita alami bersama-sama selama 10 tahun yang lalu. Bapak dan Ibu, saya akan memaparkan materi kurang lebih 20 menit ke depan. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa nampak jelas di layar dan bisa menyimak dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa kita himpun pertanyaannya dan kita bisa melakukan tanya jawab juga di akhir. Baik Bapak dan Ibu semua, kita mengingat bahwa program Indonesia Pintar ini bertujuan untuk membantu peserta didik memenuhi biaya personal pendidikannya, yaitu seperti membeli alat tulis, kemudian sepatu, tas, buku-buku, transportasi. Bapak dan Ibu tentunya mengetahui untuk biaya personal pendidikan peserta didik yang dibutuhkan selama bersekolah di satuan pendidikan. Bisa dilanjutkan slide-nya. Kita lihat bahwa pada tahun 2015 di awal pelaksanaan program Indonesia Pintar sampai dengan tahun 2023 total peserta didik yang menerima dana bantuan program Indonesia Pintar ini sebanyak 17.927.992 siswa dengan total dana 9.828.223.300.000 rupiah. Dan syukur Alhamdulillah pada tahun 2024 kami menyalurkan kepada lebih dari yang tahun-tahun sebelumnya, yaitu penambahan sebanyak 666 ribuan peserta didik untuk jenjang pendidikan menengah, sehingga totalnya menjadi 18.594.627 siswa dengan total anggaran yang tentunya juga meningkat menjadi 13.447.710.600.000. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat pelaksanaan program Indonesia Pintar hingga saat ini memiliki dasar hukum yang berawal dari Peraturan Presiden Nomor 166 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta peraturan-peraturan lainnya yang mendukung pelaksanaan program Indonesia Pintar ini. Dan yang wajib Bapak Ibu ketahui adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar dan juga petunjuk pelaksanaannya yang dikemas dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024. Dan tentunya pada tiap tahun berjalan kami pun menyesuaikan, menyempurnakan untuk petunjuk pelaksanaan ini, dan Bapak dan Ibu bisa melihat di website kami Pintar maupun di website Jaringan Hukum dan Informasi di Kemendikbud.
Baik, kami lanjutkan Bapak dan Ibu. Baik, kami lanjutkan Bapak dan Ibu untuk slide berikutnya. Setelah dasar hukum, Bapak dan Ibu bisa melihat untuk sumber data yang kami gunakan dalam hal penetapan penerima program Indonesia Pintar. Yang pertama adalah kami menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial dan juga data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, DTKS dan atau P3KE. Setelah itu kami tetapkan sebagai penerima program Indonesia Pintar dan kami terbitkan kartu Indonesia Pintarnya berupa digital sebagai penanda. Dan kemudian kategori yang kedua adalah di luar dari kategori yang pertama tadi, di luar dari peserta didik yang terpadankan dengan DTKS dan P3KE, kami juga menerima usulan dari Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan, yang mana usulan yang disampaikan kepada kami adalah hasil verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Setelah adanya kategori pertama dan kategori dua ini, kami telah menyelesaikan untuk seluruh tahapan penetapan sasaran penerima program Indonesia Pintar. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi disampaikan ada data DTKS dan ada data P3KE. Untuk data DTKS ini merupakan rujukan utama yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin dari Kementerian Sosial, yang mana tercatat di server Kementerian Sosial untuk data DTKS ini, yang merupakan konsolidasi dari data kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia. Dan Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kepada orang tua peserta didik atau walinya bahwa dari keluarga yang dari keluarga miskin ini dapat melaporkan kepada RT dan RW untuk bisa didaftarkan di kantor kelurahan untuk pencatatan keluarga miskin ke dalam database DTKS ini untuk sebagai penerima bantuan-bantuan, termasuk salah satunya adalah bantuan program Indonesia Pintar. Dan berikutnya adalah data pensasaran percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Ini pun kami dapatkan dari Kementerian Kemenko PMK, dan mudah-mudahan dari kedua data DTKS dan P3K ini saling melengkapi sehingga kami memiliki data yang kami bisa upayakan data tersebut merupakan data yang tepat sasaran. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, dan hal yang harus diingat oleh satuan pendidikan untuk saat ini pada tanggal 4 Februari ini, berarti hitungan harinya tinggal 6 hari lagi untuk ke tanggal 10 Februari. Di tanggal 10 Februari ini, kami berharap satuan pendidikan telah selesai melaksanakan keterisian data siswa di Dapodik agar pengusulan dan penetapan penerima PIP tidak mengalami kendala untuk pemrosesan di tahap-tahap selanjutnya. Apabila pada cut-off 10 Februari ini ada 1-2 siswa yang tertinggal, maka siswa tersebut hanya bisa diakomodir di cut-off berikutnya, yaitu tanggal 31 Agustus 2025 ini. Sehingga Bapak dan Ibu, dalam 6 hari ini dimohon Bapak dan Ibu memeriksa kembali Dapodiknya masing-masing kepada terhadap siswa-siswa yang ingin diusulkan dan diharapkan menerima dana bantuan PIP ini, agar keterisian data ini betul-betul memperhatikan variabel-variabel penting dan wajib, dan mohon Bapak dan Ibu apabila mengalami kendala tidak membiarkan kendala tersebut sehingga melewati batas waktu 10 Februari, tetapi diusahakan agar kendala tersebut terselesaikan, dan coba untuk berkonsultasi kepada Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Sehingga kami berharap di tanggal 10 Februari, 6 hari lagi ini, data yang kami tarik sudah optimal dan menggambarkan seluruh kebutuhan dari satuan pendidikan dalam pengusulan data siswa yang diharapkan mendapatkan bantuan PIP. Berikutnya. Nah, apa saja variabel-variabel yang perlu diperhatikan?
Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya memperhatikan tanggal 10 Februari harus sinkron, tetapi juga sebelumnya selama 6 hari ini, Bapak dan Ibu perhatikan keterisian dari mulai nama peserta didik, NIK yang wajib valid Dukcapil, keterisian nama ibu kandung, tanggal lahirnya, tanggal lahir pun ada ketentuannya, yaitu antara 6 sampai dengan 21 tahun untuk persyaratan penerima PIP, NISN, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Nah, contoh-contoh NIK yang tidak valid tentunya Bapak dan Ibu sudah paham ya, seperti pendek, kemudian kosong, atau nol, panjangnya melebihi, dan lain sebagainya. Dan untuk penghasilan orang tua, Bapak dan Ibu tolong jangan diisi yang tidak mencerminkan kemiskinan, misalnya di atas 6 juta penghasilan orang tuanya, di atas 5 juta penghasilan orang tuanya. Kemudian nama peserta didik agar dibenahi karena kami masih menemukan meskipun sedikit nama peserta didik yang tidak mengandung arti dan tidak dapat kita lanjutkan pengolahan datanya. Kemudian nama ibu kandung yang keterisiannya juga ada yang tidak mengandung arti, ada yang sama persis dengan nama siswanya, kemudian juga ada yang mengandung angka-angka atau tanda baca. Kemudian tanggal lahir yang tadi sudah saya sampaikan, dan yang terakhir adalah NISN agar permasalahan NISN ini diselesaikan dalam 6 hari ini. Selanjutnya, nah Bapak dan Ibu, apabila kita memperhatikan dalam mekanisme penetapan sasaran ini, kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa mekanisme semua ini berjalan hanya dengan mengolah data yang betul-betul sudah lengkap, valid, logis. Di sebelah kiri kami sampaikan Bapak dan Ibu ada kotak cut off Dapodik, dan itulah yang akan terjadi pada tanggal 10 Februari nanti. Setelah itu, Satuan Pendidikan selesai melakukan pendataan, dilanjutkan oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan yang mengusulkan berdasarkan data usulan dari Satuan Pendidikan. Setelah pengusulan selesai dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan, maka tugas kami di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan di Kemendikbud ini menetapkan sasaran, dan kami bedakan antara SK nominasi dan SK pemberian. Untuk peserta didik yang sebagai peserta didik baru menerima PIP dan belum punya rekening yang sudah diaktifasi, maka akan masuk ke dalam SK nominasi terlebih dulu. Kemudian bagi yang sudah punya rekening yang sudah diaktifasi, mungkin sebagai penerima tahun lalu, maka akan langsung masuk ke dalam SK pemberian. Dan apabila yang masuk ke dalam SK nominasi sudah melakukan aktivasi rekening, maka akan ditetapkan di dalam SK pemberian. Setelah itu, selanjutnya apabila masuk ke dalam SK pemberian, kami baru menyalurkan dananya ke tiap-tiap rekening peserta didik sesuai dengan nominal yang kami tetapkan. Nah, kemudian terakhir adalah penarikan dananya. Dan penarikan dana ini Bapak dan Ibu menggunakan buku tabungan atau menggunakan kartu debit. Selanjutnya, baik Bapak Ibu. Mohon izin. Ya, kita lanjut lagi. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kami sampaikan bahwa untuk penerima PIP yang sumbernya dari DTKS dan P3HE akan diterbitkan Kartu Indonesia Pintarnya sebagai penanda. Nah, Kartu Indonesia Pintar yang dimaksud ini bentuknya saat ini sejak 2021 bentuknya sudah digital dan dapat di-download pada aplikasi Si Pintar yang dapat diakses oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan. Sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat dari Kartu Indonesia Pintar ini ada QR Code. Di sana QR Code ini berguna untuk melakukan validasi. Dan Bapak dan Ibu, sejak menggunakan kartu bentuk digital ini, kita sudah tidak lagi melakukan pendistribusian
dan terbebas dari kendala rusak, hilang, pemalsuan, dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu bisa cek di Si Pintar dan masuk ke dalam menu KIP digital. Berikutnya, nah, Bapak dan Ibu, sejak 2015 sampai dengan tahun 2024 kemarin, kita melihat bahwa penyaluran dana program Indonesia Pintar ini telah mencapai target 18 jutaan. Kita tidak bisa melihat angka ini sebagai suatu kebanggaan semata. Tapi di balik itu, kita melihat masih banyak kendala yang terjadi di masyarakat yang masih menyuarakan peserta didik dari keluarga miskin rentan miskin yang tidak mendapat PIP. Demikian sebaliknya, yang menyuarakan peserta didik dari keluarga yang tidak terlalu miskin atau rentan miskin, masih kategori keluarga mampu, ditetapkan sebagai penerima PIP. Nah, di balik permasalahan tersebut, maka kami harapkan kepada satuan pendidikan untuk betul-betul mencermati keterisian data Dapodik ini yang akan berdampak kepada penetapan penerima program Indonesia Pintar. Nah, dari data tabel yang dilihat di layar ini, Bapak dan Ibu, kami memiliki seluruh rincian detailnya selengkapnya di dalam database kami. Sehingga apabila diperlukan dalam hal pemeriksaan, baik itu dari pemeriksa auditor, keuangan, maupun aparat penegak hukum, kami dapat memberikan semua keterangan sampai dengan data siswa by name yang terekam di database kami, dari mulai penetapannya, aktivasi rekening, sampai penarikan dananya. Selanjutnya, nah, Bapak dan Ibu dari Satuan Pendidikan juga diatur di dalam petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar bahwa selain dari kami, Puslapdik, kemudian ada juga tim PIP Dikdasmen yang dari Dinas Pendidikan Provinsi dan tim PIP Dikdasmen dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Dan setelah itu, masih ada tim PIP Dikdasmen di Satuan Pendidikan yang saat ini rata-rata sedang mengikuti webinar ini, dan semoga Bapak dan Ibu membuka kembali petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar dan melihat apa-apa saja atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh tim PIP Dikdasmen Satuan Pendidikan. Yang salah satunya adalah menjadi topik dari webinar ini, yaitu memperhatikan keterisian data peserta didik yang akan diusulkan oleh Satuan Pendidikan. Selanjutnya, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat kondisi data residu di dalam data Dapodik yang kami tarik pada saat cut-off tahun lalu, 2024, total seluruhnya. Pada saat cut-off, kami tarik data hanya sebanyak 42 juta, 42,1 juta. Hal itu tentunya tidak mencerminkan sebagai seluruh data satuan pendidikan di Indonesia. Pasti ada satuan pendidikan yang ketinggalan cut-off ketika 31 Januari atau perpanjangannya, dan atau di 31 Agustus. Sehingga kami khawatir bahwa pada cut-off tersebut masih ada ketinggalan satuan pendidikan yang memiliki data siswa yang seharusnya mendapatkan dana bansos PIP, tetapi tidak dapat ditetapkan sebagai penerima PIP dikarenakan keterlambatan satuan pendidikan dalam melaksanakan sinkronisasi. Kemudian setelah melaksanakan sinkronisasi pun masih terdapat kendala-kendala. Nah, dari 42 juta ini sebagai gambaran kami tetapkan sebanyak 18 juta sekian peserta didik yang menerima PIP. Tetapi di balik itu terdapat kendala-kendala yang tentunya masih sama-sama harus kita bereskan. Jadi kita tidak bisa berbangga dulu dengan angka yang besar ini, 18 juta sekian ini, tetapi masih terdapat kendala-kendala atau permasalahan peserta didik seperti yang tadi yang disampaikan. Peserta didik dari keluarga miskin tidak dapat terima PIP dikarenakan data. Peserta didik yang tidak terlalu miskin tetapi malah mendapatkan dana PIP juga dikarenakan data, gitu ya. Dan selanjutnya, setelah melakukan sinkron pun
dan kami merujuk kepada DTKS dan P3KE, kami pun menemukan ada banyak sekali peserta didik yang memang sudah tercatat di DTKS dan atau P3KE tetapi tidak ditandai layak PIP di Dapodik yang jumlahnya sangat signifikan, yaitu sebanyak 5.500 sekian ribu. Bapak dan Ibu bayangkan, dari 5 juta ini tidak dapat ditetapkan sebagai penerima PIP karena tidak ditandai layak, padahal sudah tercatat di data kemiskinan. Bisa saja ternyata tidak layak untuk dilayakkan di Dapodik karena masuk ke dalam DTKS P3KE tetapi tidak miskin sebagai exclusion error, tetapi Bapak dan Ibu agar mencermati bahwa ini pun ada sebagiannya yang merupakan komponen yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan. Setelah itu, perhatian penandaan layak PIP selesai, maka variabel-variabel yang lain pun menjadi perhatian. Sudah dicentang layak PIP, tetapi NISN-nya bermasalah, tetapi NIK-nya bermasalah, tetapi tanggal lahirnya bermasalah. Kemudian penghasilan orang tuanya pun diisi di atas 5 juta. Dan ada yang terakhir, tercatat juga di madrasah atau pondok pesantren yang ada di Kementerian Agama. Dan itu jumlahnya cukup signifikan, dan untuk semuanya ini dari mulai yang 5 juta, kemudian 57.000, 1,5 juta, dan seterusnya ini akhirnya tidak dapat kami tetapkan sebagai penerima PIP. Tentunya sangat sayang sekali, dan kami berharap dengan adanya webinar ini jadi membangkitkan semangat kesadaran kita bersama bahwa ini adalah tanggung jawab kita antara pusat dan daerah untuk betul-betul memperhatikan dan bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah slide yang terakhir. Kami terima kasih atas perhatian, atas peserta yang menyimak dari awal hingga akhir. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, bisa kita lakukan tanya jawab. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber atas materi yang telah disampaikan. Tentunya sangat bermanfaat dan pastinya menambah wawasan kita semua. Baik Bapak Ibu, setelah menyimak paparan dari narasumber pertama ini, pasti banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Nah, silakan tulis pertanyaan pada kolom chat dengan mencantumkan nama dan instansinya. Tapi sebelum kita melanjutkan sesi tanya-jawab, kami masih ada satu materi lagi, yaitu paparan dari narasumber Bapak Nafis Khairul Huda dengan topik pengisian data peserta didik pada Dapodik untuk program Indonesia Pintar. Kepada Pak Nafis, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nur, suara saya jelas? Jelas ya? Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya ya untuk mengikuti webinar ini. Tadi pesan-pesan dari Pak Ses, dari Pak Andika, kemudian bahan sebelumnya dari materi sebelumnya dari Bu Sofi, dan ini sebenarnya cukup banyak dan lengkap gitu ya. Nah, ini mungkin saya sedikit menyampaikan terkait dengan bagaimana sih data-data tadi yang dimaksud oleh Bu Sofi itu untuk diinputkan ke Dapodik. Mungkin teman-teman panitia boleh dibantu untuk share screen-nya. Oke. Jadi ini mungkin kesekian kalinya kami menyampaikan terkait dengan penginputan data siswa ya di Dapodik, khususnya untuk terkait dengan PIP ini. Jadi kalau tadi Bu Sofi menyampaikan sebenarnya ada beberapa hal gitu ya yang dicek gitu ya saat mau menyalurkan data PIP ini untuk proses peng-SK-an. Dan kalau kita lihat ke formulirnya di Dapodik, sebenarnya ini tidak terlalu susah gitu ya untuk difahami dan untuk diisi. Dan benar seperti yang disampaikan oleh Bu Sofi tadi, ini kasihan sekali kalau ada anak yang sebenarnya itu bisa diperjuangkan gitu ya untuk dapat program Indonesia Pintar, tapi ternyata tidak bisa dilanjutkan karena datanya kurang lengkap gitu ya. Oke, mungkin bisa di next.
Nah, ini mungkin sekilas ya Bapak Ibu untuk merimain kita dasar hukum yang kita kita pakai gitu ya untuk penyelenggaraan pendataan data pokok pendidikan ini. Jadi kita mulai dari Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data yang menyampaikan bahwa intinya kita udah ada satu data untuk data pendidikan yaitu di bawah Kemdikbudristek gitu ya. Kemudian untuk data-data yang lain itu bisa saling terintegrasi gitu ya. Kemudian ada juknisnya itu di Kepmen 303 tahun 2022. Kemudian terkait dengan PIP sendiri itu ada Permen 10 tahun 2010 dan yang terakhir kemarin ada Prasesjen ya nomor 19 tahun 2024 tentang program Indonesia Pintar. Nah, mungkin bisa di next. Jadi itu mungkin dasar hukum kita, dan kita ini mungkin paparan juga sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa Dapodik ini sebenarnya nggak cuma Bapak Ibu diminta untuk mendata data siswa, data sekolah, guru gitu ya, tapi data Dapodik ini bisa dibilang jadi satu-satunya platform pendataan yang ada di kementerian yang kita manfaatkan datanya untuk berbagai macam program prioritas gitu ya di kementerian. Dan salah satunya ini adalah PIP. Dan tadi mungkin Bu Sofi sudah spill ya di depan bahwa ada beberapa tanggal penting gitu ya, yang penting untuk PIP ini gitu ya. Nah, ini kemarin sebenarnya cut-off-nya udah lewat ya Mas Nur ya. Cut-off-nya tanggal 31 Januari. Tapi karena progresnya ternyata masih belum terlalu baik, nah ini diundur sampai tanggal 10 Februari. Dan memang kalau bercandaan kita gitu ya di Dapodik, jadi kalau kita ngisi datanya setelah cut-off boleh nggak sih gitu ya? Ya kalau ngisi datanya sih silahkan gitu ya, karena pengisian data Dapodik ini sepanjang semesternya belum ditutup, ya itu sebenarnya masih bisa dilakukan updating gitu ya. Tapi untuk program-program yang khususnya ada tanggal cut-off-nya, yaitu tanggal-tanggal tersebutlah yang biasa kita pakai sebagai dasar kita gitu ya untuk mengambil data untuk perhitungan program tersebut gitu ya. Nah, kalau tadi Bu Sofi menyampaikan ada tanggal 1 Januari dan nanti tahap berikutnya itu di Agustus baru diambil lagi gitu ya. Jadi kebayang Bapak Ibu dari tahap 1 ke tahap 2 itu cukup panjang gitu ya. Dan kalau bisa dimaksimalkan di tahap 1 ya akan lebih baik. Oke, next. Nah, kemudian ini progres di pengisiannya di hari ini. Jadi kalau kemarin tanggal 31 Januari kami coba cek datanya, itu sebenarnya di kisaran 71%-an untuk progres pengiriman datanya. Dan alhamdulillah perpanjangan waktu sekarang tanggal 4 di rata-rata sudah 90% gitu ya. Di SD dengan satuan pendidikan terbanyak ya, ini sudah di angka 91%, alhamdulillah. Kemudian di SMP ini 86%, di SMA ada di 90%, di SMK ini udah 86%, dan SLB ini ada 84% pengirimannya. Dan kami harapkan Bapak Ibu sampai nanti di tanggal 10 ini Bapak Ibu masih bisa mengejar gitu ya, bagi Bapak Ibu yang masih belum sempat sinkron gitu ya. Dan tadi Bu Sofi sempat menyampaikan kita masih ada waktu 6 hari. 6 hari ini bisa dimaksimalkan bagi Bapak Ibu yang sudah sinkron, itu bisa dimaksimalkan untuk menyelesaikan data-data yang masih masuk residu di Verval. Karena ya selain datanya masuk ke Dapodik, dipastikan datanya juga ada NISN-nya, kemudian data siswanya juga sudah padan dengan Dukcapil gitu ya. Nama, NIK, nama ibu kandung dan seterusnya itu juga sesuai dengan data yang Dukcapil. Oke, next.
Next lagi. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Sofia, jadi ada beberapa data yang harus diinputkan di Dapodik terkait dengan program Desa Pintar ini. Yang pertama, bagi peserta didik yang sudah punya KIP gitu ya. Jadi KIP-nya tadi info dari Bu Sofi sudah KIP digital ya. Dan di sini sebenarnya ada beberapa atribut atau beberapa data yang bisa dimasukkan, ada nomor KIP, kemudian ada nama siswa, NISN, NIK, dan tahun terbitnya. Oke, mungkin bisa di next. Nah, untuk pengisian di Dapodiknya, jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam data peserta didik ya, dan menu data peserta didik, kemudian pilih peserta didik yang ingin diedit gitu ya Bapak Ibu. Lalu nanti setelah diklik, nanti Bapak Ibu silakan pilih ada tombol ubah gitu ya. Kemudian nanti di formulir peserta didiknya, saat nanti Bapak Ibu melakukan editing, itu nanti akan ditanya apakah peserta didik yang bersangkutan itu punya KIP atau tidak. Nah, kalau peserta didik yang bersangkutan ini punya KIP, silahkan diisi KIP, iya gitu ya. Kemudian di kesejahteraan peserta didik ya, di bawah itu nanti ada kolom kesejahteraan peserta didik. Kemudian nanti bisa dipilih program kesejahteraannya apa gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa dimasukkan nomor kartu dan atribut lainnya yang ada di sini. Oke, kemudian next. Nah, kemudian selain KIP ya Bapak Ibu ya, jadi di sini juga sebenarnya ada pilihan untuk bagi yang punya program kesejahteraan lain gitu ya. Ada PKH, ada KPS dan seterusnya. Tapi kalau memang tidak ada nomornya, ya berarti nggak usah diinputkan ya. Nah, bagi peserta tidak mempunyai nomor, tidak punya kartu PIP gitu ya, atau KIP, itu silakan nanti dipilih tidak gitu ya, dan program kesejahteraannya mungkin bisa diisi yang lain. Nah, bagi peserta didik yang tidak punya program kesejahteraan gitu ya, tapi mungkin bisa di next dulu. Jadi mungkin hasil akhirnya Bapak Ibu ya, kalau ada KIP-nya gitu ya, setelah diisi di tabel kesejahteraannya tadi, itu nanti program jenis kesejahteraannya itu adalah PIP atau program Indonesia Pintar, kemudian nomor kartunya, nama yang ada di kartu, dan tahun mulai dan tahun selesainya itu nanti bisa diisi sesuai dengan yang ada di situ. Nah, kemudian bisa di next. Nah, bagi peserta didik yang tidak punya program kesejahteraan ya Bapak Ibu ya, dia tidak punya PKH, tidak punya KIP gitu ya. Nah, itu nanti silakan bisa dipilih di tabel berikutnya gitu ya. Ada pertanyaan apakah peserta didik tersebut itu layak untuk mendapatkan PIP. Nah, ini yang tadi dimaksudkan oleh Bu Sofi untuk pentaggingan layak PIP ya. Jadi kalau memang dirasa peserta didik tersebut itu layak gitu ya untuk diusulkan untuk dapat PIP, itu silakan Bapak Ibu bisa pilih tanya. Nah, untuk alasannya ini sebenarnya cukup banyak ya alasannya ya. Apakah peserta didik tersebut itu ada di daerah konflik, kemudian ini apakah dampak dari bencana alam, ada rentan miskin, kemudian dia itu yatim, peserta didiknya termasuk peserta didik yatim, pernah drop out dan lain-lain, atau ada kelainan fisik gitu ya, dan seterusnya. Nah, bisa di next. Nah, ini
saya sedikit mengingatkan kemarin dari teman-teman Puslabdik sudah memberikan surat gitu ya terkait dengan perpanjangan eh, batas akhir pemutakhiran data Dapodik untuk penyaluran program Indonesia Pintar. Jadi kita masih punya 10 hari, bukan 10 hari, 6 hari gitu ya, tanggal 10, dan ini mungkin bisa Bapak Ibu manfaatkan waktunya semaksimal mungkin agar Bapak Ibu bisa mengusulkan atau siswa-siswa yang di sekolah Bapak Ibu yang layak untuk dapat PIP ini bisa maksimal untuk diusulkan. Oke, next. Ini mungkin slide terakhir ya Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu kemarin yang mengunjungi website kami ada beberapa yang nggak muncul ya. Jadi memang website kami sudah berpindah dari dapo.kemdikbud.go.id, kita sudah pindah ke dapo.dikdasmen.go.id. Kemudian jika ada pertanyaan terkait dengan pengisian di Dapodik, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke email kami di dapo@dikdasmen.go.id. Kemudian ada kanal YouTube kita di channel Dasmen. Kemudian info-info terbaru terkait dengan Dapodik kita juga update di Instagram di dapodik_official, dan kita juga ada layanan lewat Zoom gitu ya di wlt.kemdikbud.go.id. Dan itu mungkin yang perlu kami sampaikan, dan semoga dengan webinar ini nanti untuk pengisian data Dapodik khususnya untuk data peserta penerima PIP ini bisa maksimal, dan Bapak Ibu bisa mengusulkannya tepat waktu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan balik lagi ke Mas Nur. Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nafis atas paparannya. Sangat jelas ya informasi yang disampaikan, dan mau diperhatikan lagi untuk Bapak Ibu dari sekolah yang belum melakukan sinkronisasi data Dapodik paling lambat tanggal 10 Februari 2025. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuki sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Kami buka dulu pertanyaannya untuk sesi pertama. Bisa dibantu ditampilkan pertanyaannya? Baik, pertanyaan pertama dari Pak Muhammad Jahidin kepada Ibu Sofiana Nurjana. Pertanyaannya, kalau siswa dari SD sampai SMP tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah, apakah saat masuk SMA sederajat bisa diusulkan untuk dapat menerima PIP? Bagaimana Bu Sofi tanggapannya Bu? Ya, baik. Terima kasih Mas Nur. Jadi penanya ini mengkhawatirkan gitu ya, pada saat dia SD SMP siswanya tidak terima PIP atau bantuan. Ini kita bicara PIP saja ya, tidak terima PIP pada saat SD SMP, apakah di SMA bisa terima PIP? Bapak dan Ibu dan pemirsa, bahwa peserta didik jenjang apapun itu berhak menerima PIP apabila bersumber dari database kemiskinan yaitu DTKS P3HE atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan atau pemangku kepentingan. Jadi tidak perlu menunggu sampai SMA. SD kelas 1, kelas 2 tidak terima, kelas 3 bisa terima, asalkan sesuai dengan tahapan yang harus dilalui, seperti keterisian data Dapodik seperti saat ini, kemudian diusulkan oleh Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan dan atau padan dengan DTKS dan atau P3HE. Kalau tadi pertanyaannya SD SMP tidak dapat, maka SMA pasti bisa dapat Ibu, asal diperhatikan apakah masuk ke dalam DTKS P3HE dan keterisian datanya lengkap, valid, logis, dan sinkron ke Dapodik sebelum 10 Februari atau 31 Agustus sebelum tanggal cut off. Begitu. Setiap tahunnya kita meremajakan data tersebut untuk kita tetapkan, dan siapapun yang mengikuti prosedur maka dapat ditetapkan sebagai penerima PIP. Demikian Mas Nur. Terima kasih Bu Sofi atas jawabannya. Semoga jawaban tadi bisa membantu ya untuk Pak Jahidin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Yusuf SD Negeri Bayongbong kepada Pak Nafis Khairul-Huda. Pertanyaannya, jika siswa belum memiliki KIP dan belum memiliki PKH atau KPS, apakah bisa diajukan sebagai penerima PIP? Bagaimana caranya? Mohon tanggapannya Pak Nafis.
Ya. Eh, Terima kasih Mas Nur. Jadi apa namanya, seperti yang disampaikan Bu Sofi tadi, jadi ada beberapa cara ya untuk bisa diusulkan dapat PIP. Yang pertama memang kalau dia punya apa namanya KIP sebelumnya, dan ada satu lagi ini apa namanya kalau ditandai layak oleh Bapak Ibu di satuan pendidikan. Jadi tadi ada 5 jutaan ya Sofi ya yang gagal untuk dapat PIP karena ternyata ada di DTKS tapi belum ditandai oleh sekolahnya dia dapat apa namanya layak untuk dapat PIP-nya. Dan ini mungkin apa namanya jadi perhatian ya untuk bisa jadi perhatian untuk teman-teman di satuan pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat memang ada anak-anak yang sekiranya layak gitu ya untuk dapat PIP, nah ini jangan pelit-pelit ya untuk ditandai di dafdiknya untuk layak dapat PIP dan alasannya kenapa gitu ya. Sebenarnya itu saja di Mas Nur. Jadi dan selain ditandai ya pastikan datanya valid ya. Baik NISN-nya, NIK-nya, NIK-nya juga padan dengan Dukcapil dan pokoknya dipastikan datanya tidak masuk ke residu ya. Selain ditandai layak tadi. Itu sih mungkin kalau dari saya. Atau Bu Sofi mungkin mau nambahin nggak? Karena ini sebenarnya pertanyaan kayaknya tepatnya untuk Bu Sofi ya. Kalau untuk teknis pengisiannya sebenarnya ya diisi yang data itu tadi aja. Baik, terima kasih Pak Nafis jawabannya. Jadi untuk Pak Yusef mungkin garis besarnya bisa ya nerima PIP, yang penting datanya tetap dicentang layak PIP pada Dapodik dan tidak masuk residu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Ibu Roisatul Mufarohah dari SMP Mahad Tahfiz kepada Ibu Sofiana Nurjana. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang tuanya berprofesi sebagai ASN? Apakah si anak masih berhak menerima dana PIP tersebut? Mohon tanggapannya Ibu Sofi. Makasih Mas Nur kepada penanya yang tadi disebutkan, kalau orang tuanya berprofesi sebagai ASN, apakah si anak masih berhak menerima dana PIP tersebut? Jadi begini Bapak dan Ibu, kami berusaha untuk seselektif mungkin dalam memanfaatkan dana bansos ini dan penyaluran diutamakan kepada yang lebih membutuhkan begitu ya. Sehingga kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu yang dari satuan pendidikan agar orang tuanya yang berstatus agar peserta didik yang orang tuanya berstatus ASN dicermati kembali apakah betul merupakan peserta didik yang memang dari keluarga miskin. Si ASN ini mungkin saja dia dalam keadaan miskin atau rentan miskin, dan apabila memang benar dalam keadaan miskin atau rentan miskin meskipun dia seorang ASN, maka silakan dicentang layak PIP. Tetapi apabila si ASN ini tidak dalam keadaan miskin, dan tentunya tidak perlu dicentang layak PIP. Namun Bapak dan Ibu, apabila memang peserta didik ini keluarga miskin dan miskin, maka diinputnya jangan lebih dari 5 juta untuk penghasilan orang tuanya agar bisa ditetapkan sebagai penerima PIP. Kalau memang betul keadaannya miskin, maka kita wajib membantu dan memprioritaskan. Tetapi kalau keadaannya tidak dalam keadaan miskin, ya tentunya kita tidak perlu mencentang layak PIP dan tidak perlu kita prioritaskan. Baik, terima kasih Bu Sofi atas jawabannya. Baik, tadi sudah cukup jelas ya untuk Ibu Roy 1 terkait apakah anak yang anak dari orang tua yang berprofesi sebagai ASN apakah bisa menerima PIP atau tidak. Baik, kita selanjutnya ada pertanyaan yang keempat dari Bapak Sulaiman SMP 24 Tangsel kepada Pak Nafis. Apakah ada perbedaan teknis dalam pengisian aplikasi Dapodik untuk pengajuan PIP antar jenjang pendidikan yang berbeda? Maksudnya apakah berbeda antara SD, SMP, SMA, dan atau SMK? Mohon tanggapannya Pak Nafis. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Pak Sulaiman. Jadi untuk pengisian data, untuk pengusulan data PIP melalui Dapodik ini sebenarnya sama ya untuk pengisiannya. Dari SD sampai SMA, formatnya sama, belangkonya sama, formulirnya sama, dan semuanya juga harus disinkronkan ya
ke server kita, jadi semuanya sama. Gitu. Tidak ada perbedaan antara dari masing-masing jenjang. Itu sih mungkin Mas Nur. Baik, terima kasih Pak Nafis. Jadi intinya sama ya Pak Nafis ya, untuk semua jenjang, untuk pengisiannya tidak ada yang berbeda. Ya, betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima dari Ibu Cynthia dari SD Negeri 2 Pontianak Utara kepada Ibu Sofi. Pertanyaannya, anak yang sudah dapat pada gelombang pertama, apakah akan dapat seterusnya? Karena orang tua komplain anaknya gelombang berikutnya tidak dapat. Nah, mohon tanggapannya Bu Sofi. Iya, baik Ibu Cynthia. Mungkin ini gelombang ini dimaksudkan itu tahun ya, tahun penyaluran, karena memang di dalam satu tahun peserta didik ini hanya mendapatkan satu kali saja, kecuali peserta didik ini memang sedang naik jenjang di satu tahun anggaran 2025 ini. Anak tersebut akan mengalami kenaikan kelas pada bulan Juni-Juli nanti, sehingga yang bersangkutan ini di SD dapat, di SMP juga akan dapat. Jadi 2 kali khusus untuk yang sedang mengalami kenaikan jenjang di tahun anggaran berjalan. Nah, pada saat SD dia akan terima setengah dari 750.000. Itu dulu saya jelaskan, namun kemudian pertanyaannya adalah anak yang sudah dapat pada gelombang pertama, kemudian apakah akan seterusnya dapat? Jadi begini Bapak dan Ibu, untuk dapat atau tidaknya peserta didik, memang harus kita melihat dari awal pengusulannya, yaitu dari satuan pendidikan, apakah penandaan layak PIP-nya itu sudah betul dilakukan, karena bisa kemungkinan terjadi pada saat SD, datanya tersebut lengkap valid logis, tetapi ketika beranjak ke SMP, masuk SMP, kemudian operatornya tidak menyelesaikan keterisiannya sehingga menjadi tidak dapat PIP, dan itu sangat mungkin terjadi pada peserta didik pada setiap tahun penyaluran. Ada peserta didik di SD dapat, di SMP tidak dapat. Jadi yang menentukan dapat atau tidaknya memang bersumber dari hasil padanan DTKS P3KE atau usulan dari dinas pendidikan dan atau pemangku kepentingan. Jadi memang tidak mutlak yang menetapkan itu adalah Puslapdik, tetapi kembali lagi kepada basis usulan dari satuan pendidikan. Begitu ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih Mas Nur. Ya, terima kasih Bu Sofi atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, karena kita masih ada sedikit waktu lagi, mungkin bisa dilanjutkan. Kita buka lagi pertanyaan untuk sesi kedua. Bisa dibantu ditampilkan lagi. Baik, untuk sesi kedua ini pertanyaannya ada dari Ibu Wafis atau Bapak ya, Bapak Wafi Zaudan kepada Ibu Sofiana Nurjana. Pertanyaannya, yang dicatat datanya di DTKS atau P3KE itu apakah data orang tua atau anaknya? Dan bagaimana dengan anak yang menjadi yatim atau yatim piatu? Mohon tanggapannya Bu Sofi. Ya, baik. Makasih Mas Nur. Nah, pertanyaan untuk data yang tercatat di DTKS dan P3KE. DTKS ataupun P3KE sama-sama mencatat data per keluarga, artinya per kartu keluarga. Di situ ada data rincian keluarganya, orang tuanya, anaknya, bahkan bisa jadi ada nenek dan cucunya juga di dalam satu keluarga tersebut. Jadi tergantung saja begitu ya. Yang dicatatkan adalah sekeluarga, baik di DTKS maupun P3KE. Dan yang kami lakukan pemadanan adalah yang anak-anaknya saja yang tetap pokok pendidikan sebagai siswa di salah satu satuan pendidikan. Nah, yang kita catatkan anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan anak yatim atau yatim piatu yang ingin masuk ke dalam DTKS atau P3KE, begitu kan ya? Himbauan kami adalah untuk anak yatim atau yatim piatu, kami menghimbau sekali kepada satuan pendidikannya untuk mengarahkan agar anak ini memiliki wali, gitu ya. Wali yang memang sah di mata hukum yang diputuskan melalui pengadilan, sehingga peserta didik ini tidak kehilangan haknya untuk ditetapkan sebagai penerima PIP dan mendapatkan dananya. Kami menghimbau sekali dan tidak dibiarkan anak yatim piatu ini menggantungan begitu tanpa ada orang tua atau walinya.
wali yang kami maksud di sini bukannya hanya sekedar mengurus anak ini dalam kesehariannya dan pendidikannya, tetapi juga mencatatkan salah satu saudaranya ataupun orang yang berkeinginan mengadopsi untuk benar-benar menjadi wali sahnya dan dapat bertindak secara hukum terhadap anak tersebut, anak yatim piatu tersebut. Demikian, mudah-mudahan jelas untuk anak yatim piatu ini. Terima kasih Bu Sofi untuk jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Yunita SMK Negeri 1 Malang kepada Pak Nafis Khairuloda. Jika peserta didik penerima KPS atau PKH tapi tidak mendapatkan KIP, apakah harus diinputkan juga pada aplikasi Dapodik? Nah, mohon tanggapannya Pak Nafis. Iya. Jadi untuk di tabel kesejahteraan yang di yang di peserta didik ya, itu tadi ada isinya cukup banyak sebenarnya, PIP, kemudian PKH, KPS, kemudian ada juga program-program yang lain ya yang terkait dengan kesejahteraan peserta didik. Nah itu sebenarnya silakan diisikan gitu ya. Kemudian nanti di usulan layaknya itu nanti bisa dipilih ya, apakah peserta didik tersebut itu layak untuk dapat PIP apa enggak, dengan alasan mungkin dia penerima PKH atau KPS ya. Itu sebenarnya masih bisa diinputkan juga nomor kartu yang sebelumnya ya, PKH maupun KPS ya. Itu mungkin Mas. Terima kasih Pak Nafis. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Boleh ditampilkan kalau masih ada pertanyaan lagi. Baik, pertanyaan ketiga. Oh, bukan. Ini sudah ya tadi. Oh, beda pertanyaannya. Baik. Dari Ibu Yunita, SMK Negeri 1 Malang, kepada Pak Nafis lagi. Bagaimana cara mengisikan penghasilan orang tua pada aplikasi Dapodik? Mohon tanggapannya Pak Nafis. Baik, untuk mengisikan penghasilan orang tua di aplikasi Dapodik, silangin nanti Bapak Ibu operator tinggal pilih peserta di mana ya yang mau diupdate ya datanya. Kemudian pilih nanti diedit, silakan diedit. Kemudian nanti ada section untuk data ibu kandung, data ayah kandung gitu ya. Silakan nanti di situ Bapak Ibu bisa lengkapi datanya. Jadi untuk nama ibu gitu ya, nama ibu itu kan wajib ya untuk diisi ya. Tapi untuk atribut lainnya, nah itu kemarin memang belum wajib untuk diisi. Tapi sekarang dengan updating yang terakhir kemarin, sebenarnya kalau terisi namanya atribut yang lain ini juga ikutan wajib untuk diisi ya. Jadi nanti silahkan dipilih nama siswanya yang mau diedit untuk penghasilan orang tuanya. Kemudian nanti di section ibu, data ibu maupun data ayah itu nanti ada kolom pekerjaan ayah atau ibu dan penghasilannya. Nah, untuk penghasilannya ini kita menggunakan range ya. Ada di bawah 500 sampai 999 dan seterusnya. Nah, itu nanti silakan diisikan datanya dengan benar sesuai dengan pekerjaan dan penghasilan real dari orang tuanya. Itu sih mungkin Mas Nur. Nanti setelah itu silakan disimpan lalu disinkronkan kembali ke aplikasi. Baik, siap. Terima kasih Pak Nafis jawabannya. Masih ada lagi pertanyaannya dari Ibu Siska kepada Ibu Sofiana Nurjana. Pertanyaannya, anak-anak yang diusulkan PIP terkadang ada yang tidak lolos, padahal mereka sangat membutuhkan. Nah, mohon tanggapannya Bu. Iya, baik. Anak-anak yang diusulkan dari satuan pendidikan, yang mana satuan pendidikan melihat anak ini tidak lolos gitu ya untuk
ditetapkan sebagai penerima PIP. Memang yang perlu diperhatikan adalah keterisian data Dapodiknya, apakah memang sudah lengkap, valid, dan logis. Begitu, sehingga tidak kemudian setelah kami olah menjadi tidak lolos. Kami berharap semua yang diusulkan, yang diharapkan menerima dana PIP ini, ditetapkan sebagai penerima PIP ini, sudah melewati fase pemeriksaan berulang-ulang gitu, yang meyakini bahwa data yang diisi sudah lengkap, valid, dan logis. Namun memang Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia ini, baik provinsi untuk jenjang pendidikan menengah, SMA dan SMK serta SLB, kemudian untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk SD dan SMP serta kesetaraan, juga memiliki istilahnya pembatasan pengusulan. Nah, pembatasan pengusulan ini dibatasi oleh ketersediaan anggaran yang kami miliki dari anggaran total program Indonesia Pintar yang tadi kami sebutkan 13,447 triliun tadi, dan kemungkinan Bapak dan Ibu apabila sudah diusulkan tetapi tidak dapat ditetapkan sebagai penerima PIP karena terpental, tidak bisa ditetapkan sebagai penerima PIP karena pembatasan pengusulan yang kami sudah tetapkan. Namun untuk solusinya apabila hal tersebut, untuk menghindari hal tersebut berulang kembali di tahun 2025 ini, maka kita menghimbau kepada Dinas Pendidikan dapat melakukan koordinasi dini sedini mungkin kepada satuan pendidikan. Sebenarnya yang mana yang lebih diprioritaskan untuk menerima dana program Indonesia Pintar ini dari tiap-tiap peserta didik yang diusulkan melalui Dapodik, dan berapa yang akan disampaikan kepada Puslapdik Kemendikdasmen, agar nantinya tidak ada yang peserta didik yang statusnya lebih membutuhkan tetapi malah tidak dapat dibandingkan dengan yang di atasnya tidak membutuhkan. Mudah-mudahan pemprioritasan seperti yang saya sampaikan tadi dapat mengurangi kemungkinan yang terjadi pada saat Dinas Pendidikan meneruskan usulan dari Satuan Pendidikan kepada kami. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, kami himbau agar koordinasi dapat dilakukan secara kontinu antara Satuan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan, sehingga nanti ketika pengusulan dapat betul-betul telah dilakukan musyawarah atau analisis terlebih dulu mana yang lebih prioritas, dan seperti semacam rankingan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama-sama dengan Satuan Pendidikan. Demikian Mas Nur jawabannya. Baik, terima kasih Bu Sofi. Baik, semoga terima kasih Bu Sofi, terima kasih Pak Nafis. Semoga jawaban yang telah disampaikan oleh kedua narasumber pada webinar ini dapat membantu dan memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu semuanya sekalian. Kami juga mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga tidak semua pertanyaan dapat kami bacakan satu persatu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, bagi Bapak Ibu yang dari Satuan Pendidikan yang ingin bertanya seputar PIP atau Dapodik, bisa menghubungi Dinas Pendidikan atau KCD, sehingga nanti dari pihak Dinas Pendidikan bisa berkoordinasi dengan kami. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi pemaparan materi dan tanya jawab, maka kita juga telah sampai pada penghujung acara webinar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Ibu Sofia Nurjana dan Pak Nafis Kareluda. Terima kasih yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah menyimak dengan antusias. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator. Dan kami juga mohon maaf jika tidak semua pertanyaan Bapak dan Ibu dapat terjawab pada webinar kita kali ini. Dapat kami informasikan juga Bapak dan Ibu, untuk seluruh materi yang disampaikan dapat diunduh di Instagram kami @ditjenpautdikdasmen. @ditjenpautdikdasmen. Jangan lupa follow ya kalau yang belum follow. Dan terakhir kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu memastikan data Dapodik sekolah Bapak Ibu disinkronkan sebelum tanggal 10 Februari 2025 dengan memperhatikan kelengkapan isian data visual layak PIP. Demikian webinar kita kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan memberikan pencerahan dan juga tentu saja bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya Lara Sati undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.